Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Kamila, Firda Nur Aini, Alvin Alfaruk, dan Rimas Cahyo akan membahas mengenai proses anggaran dan tahapan anggaran pada UMKM keripik Basreng Jontor. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa bisnis ini merupakan UMKM perorangan yang bergerak di bidang makanan ringan yang baru didirikan pada tahun ini. Yang selanjutnya mengenai proses anggaran. Terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dalam proses anggaran, diantaranya perencanaan dan juga pengontrolan biaya. Berikut merupakan proses anggaran yang terdapat pada UMKM keripik Basreng Jontor ini. Yang pertama ada perencanaan biaya. Sebelum proses produksi dilakukan, pemilik usaha mempersiapkan segala biaya yang akan dikeluarkan, mulai dari biaya bahan baku, biaya pengemasan, sampai dengan biaya pengiriman produk. Yang kedua ada pengontrolan biaya. Dikarenakan bisnis ini baru didirikan, yang mana masih belum memiliki sumber daya manusia, maka yang melakukan pengendalian serta pengawasan anggaran adalah pemilik usaha ini sendiri. Mengenai ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi terdapat 6 subbab. Yang pertama yaitu evaluasi variabel eksternal, yang kedua tujuan perusahaan, yang ketiga sasaran khusus, yang keempat strategi untuk mencapai tujuan, yang kelima rencana laba strategis, kemudian yang keenam rencana laba taktis. Di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama yaitu evaluasi variabel eksternal. Evaluasi variabel eksternal sendiri terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu populasi. Berdasarkan data yang kami peroleh dari portal Datago Magelang Kota@go.id, pelaku UMKM yang ada di Kota Magelang yaitu sebanyak 1.678 unit. Sedangkan untuk UMKM dengan kategori yang sama yaitu keripik terdapat sebanyak 321 unit UMKM yang tersebar di Kota Magelang. Kemudian yang poin kedua mengenai penjualan industri. Penjualan keripik Basreng ini mengalami peningkatan dari bulan ke bulan atau maupun dari minggu ke minggu. Poin yang ketiga yaitu mengenai pesaing. Pesaing pada usaha keripik Basreng Jontor ini cukup banyak ya, terutama pada usaha camilan keripik yang menyediakan berbagai macam keripik. Akan tetapi pada keripik Basreng Jontor ini memiliki ciri khas yang khusus, terutama pada cita rasa. Kemudian slide selanjutnya yaitu mengenai tujuan didirikannya usaha ini. Usaha ini kan kami melakukan observasi wawancara kepada owner Basreng Keripik Jontor yang bernama Kak Febi Anggraini. Tujuan didirikan usahanya ini untuk menjadi penyedia makanan ringan yang berkualitas dan disukai oleh orang banyak. Hal ini tentunya berkaitan dengan tujuan umum juga. Tujuan umum dari usaha ini yaitu untuk memperoleh laba atau keuntungan sebesar-besarnya. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu pada bagian ketiga yaitu sasaran khusus. Dikarenakan usaha ini baru berdiri, pertumbuhan pendapatan belum dapat dipastikan berapa presentasinya kenaikan setiap tahunnya. Akan tetapi dilihat dari kenaikan penjualan dari bulan ke bulan, usaha Basreng Jontor ini meningkat atau naik sebesar 5%. Lanjutnya yaitu pengembangan modal dari minggu ke minggu meningkat sebesar 2%. Jadi laba dari bulan ke bulan juga meningkat atau naik. Oke, pada yang selanjutnya yaitu strategi untuk mencapai tujuan dari keripik Basreng Jontor ini yaitu yang pertama, dalam pemilihan bahan baku harus yang berkualitas baik. Yang kedua, menjaga cita rasa produk tersebut. Yang ketiga, mempromosikan produk secara terus-menerus. Keempat, menerima masukan atau saran dari konsumen maupun pembeli. Dan yang terakhir, menjaga hubungan baik dengan konsumen maupun pembeli. Untuk masuk ke rencana laba strategis, untuk penerimaan pada bulan September sebesar Rp2.880.000,
pada bulan Oktober sebesar Rp3.024.000. Pada biaya-biaya pada bulan September sebesar Rp1.516.000. Untuk bulan Oktober sebesar Rp1.591.800. Laba pada bulan September sebesar Rp1.364.000. Pada bulan Oktober naik menjadi Rp1.432.200. Maka dari itu, kenaikan laba dari bulan ke bulan sebesar 5%. Untuk rencana laba taktis, pendapatan pada minggu ke-1 yaitu Rp720.000. Untuk minggu kedua sebesar Rp734.400. Untuk minggu ketiga sebesar Rp749.88. Untuk minggu keempat yaitu Rp764.69,76. Untuk biaya-biaya pada minggu pertama yaitu Rp379.000. Untuk minggu kedua yaitu Rp386,589. Minggu ketiga yaitu Rp394.320,78. Untuk minggu keempat yaitu Rp402.207,156. Untuk labanya, untuk minggu pertama yaitu Rp341.000. Untuk minggu kedua Rp347.811. Untuk minggu ketiga yaitu Rp354.767,22. Untuk minggu keempat yaitu Rp361.862,604. Maka dari itu kenaikan laba dari minggu ke minggu sebesar 2%. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.